Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh kembali beribadah. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami masing-masing, dan biarlah Tuhan memberikan pencerahan kepada kami agar kami boleh mendengar firman dan boleh memahami firman Tuhan. Dan kami juga boleh diberi kekuatan untuk menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mudah-mudahan suara saya tetap jelas ya. Jelas ya. Kita tidak tahu hujan sampai jam berapa nanti. Saya minta tolong ambilkan kacamata dulu. Hari ini saya akan berkhotbah tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, tanda-tandanya, kalau minggu lalu kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, ya, bahwa kedatangan itu bersifat tunggal, ya, bukan berkali-kali, ya, atau bukan 2 kali, ya. Dan minggu-minggu sesudahnya juga kita bicara tentang rapture dan lain sebagainya. Pengangkatan, ya. Dan hari ini kita khusus membahas mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Saya khusus fokus pada Injil Lukas. Ya, ada banyak orang mengira sekarang ini perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu akan memicu perang dunia ketiga, dan nanti setelah itu dunia akan selesai, begitu. Ya, ada banyak yang mengira-ngira seperti itu. Tetapi kalau tanda-tanda perang ini sudah dari dulu itu ada. Sudah sejak zaman gereja mula-mula, bahkan sebelum gereja mula-mula ada. Kalau saudara membaca sejarah Israel, itu sudah ada perang terus-menerus, ya. Ingat perang antara Israel dan Filistin, ya. Ingat Goliat dengan Daud, ya. Jadi sudah ada perang secara terus-menerus, ya, di sepanjang sejarah. Tidak pernah tidak ada peperangan. Muncul kerajaan yang besar, kemudian nanti kerajaan lain memerangi, menggantikan kekuasaannya. Babel digantikan oleh Media Persia, ya. Media Persia digantikan oleh Makedonia, Yunani. Makedonia, Yunani digantikan oleh Romawi, ya, dan seterusnya. Jadi memang perang selalu ada. Ya, jadi tanda-tanda perang yang dimaksud menjelang kedatangan Tuhan adalah perang-perang yang memang kelihatannya lebih meningkat, ya, lebih meningkat, dan kekacauan-kekacauan akan terjadi seperti itu. Tetapi bahwa perang itu ada sebagai tanda khusus kedatangan Tuhan Yesus, itu tidak seperti itu. Karena dari dulu pun perang sudah ada. Demikian juga dengan bencana kelaparan, dari dulu sudah ada kelaparan. Tapi menjelang kedatangan Kristus, kelaparan bisa muncul menjadi tanda bahwa kedatangannya sudah sangat dekat, ya. Kalau saudara melihat di Afrika, itu sering itu kelaparan itu, ya, di Ethiopia dan di negara-negara bagian Afrika. Saudara perhatikan, itu ada anak kecil perutnya buncit luar biasa, tapi kepalanya seperti tingkal tengkorak dan tulang-tulangnya kelihatan semua. Itu keadaan di Afrika, ya. Dan di bagian-bagian lain, ya, bisa jadi ke depan muncul kelaparan-kelaparan, dan kelaparan-kelaparan ini mungkin diakibatkan oleh kerakusan manusia. Kerakusan satu negara yang menguasai sumber daya, dan dia memperkaya diri dan sumber daya itu, dan membiarkan banyak negara lain yang miskin tambah miskin, dan akhirnya kelaparan. Dan jangan lupa Paulus berkata kepada kita mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Nah, kalau manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, sulit dia memperhatikan orang lain. Kamu kelaparan, mati ya mati sendiri. Yang penting saya enak, yang penting saya kaya, yang penting saya punya banyak uang, yang penting saya kuasai semua sumber daya. Nah, manusia-manusia egois menjelang kedatangan Kristus akan semakin meningkat. Ya, jadi tanda-tanda semacam itu memang ada. Ya, tapi kali ini kita coba fokus di dalam Injil Lukas. Ya, mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Saya akan membaca Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita akan meneliti ayat-ayat ini dan saya akan menjelaskan ayat per ayat, saudara ya. Tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya menjelang kedatangannya. Kalau saudara memperhatikan misalnya di Injil Matius ya, khusus mulai pasal 24 Injil Matius ya, khusus pasal 24 dan 25 itu memang khusus khotbah tentang akhir zaman. Ya, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24-25 itu juga bersinggungan atau mempunyai hubungan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal 21 yang saya baca ini. Tetapi hari ini kita fokus kepada Injil Lukas ya. Ayat 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kalau saudara memperhatikan di sini ada tanda-tanda pada matahari ya, pada bulan, bintang-bintang dan bumi. Sebentar. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang dan gelora laut. Jadi ini tanda-tanda alam saudara. Kalau saudara memperhatikan matahari, bulan, bintang-bintang, ya ada deru, gelora laut, tanda-tanda alam, alam yang semakin tua, bumi yang semakin tua, alam semesta ini yang semakin tua dan semakin tidak bersahabat. Akan ada banyak bencana-bencana alam, ya gunung meletus, ya. Lalu juga akan ada semacam ketidaksesuaian musim, ya, ketidaksesuaian musim dan lain sebagainya. Dulunya musim-musim begitu teratur, ya bisa jadi ke depan musim hujannya sama sekali berbeda dan musim kemaraunya sama sekali berbeda daripada yang sudah terjadi selama ini. Jadi ada perubahan cuaca musim, di musim yang seharusnya rasanya panas kok dingin sekarang. Begitu ya, di musim yang rasanya harusnya dingin kok panas ya. Kalau di Indonesia ini rata-rata pada bulan Mei sampai Agustus itu dingin ya, khusus di Malang ini dingin ya. Di mana-mana dingin itu. Ya, karena itu di selatan di Australia itu musim dingin. Dan udara berhembus dari sana mengarah ke Indonesia, maka pada musim-musim itu sekitar bulan Mei sampai Agustus kita di sini dingin sekali. Nanti Malang masuk Mei nanti kan dingin ya, jam 3 sore mau mandi sudah gemeter itu kayak mandi air es kan.
Ya, apalagi Malang ini memang tambah dingin. Dikelilingi gunung ya. Gunung Semeru, Gunung Arjuno, Gunung Putri Tidur, apa itu? Gunung Kawi ya. Banyak gunung ya. Dan kalau arah agak tenggara sana Bromo di sana. Ya, itu gugusannya Semeru itu Bromo di sebelah tenggara. Jadi saudara, memang musim itu bisa jadi berubah. Dan kita sudah sering mengalami apa yang namanya kekacauan musim ya. Cuaca yang tidak tentu ya. Sudah biasa itu. Hujan deras sekali menimbulkan banjir luar biasa. Nah, ini bicara tentang tanda-tanda alam. Alam tidak bersahabat seperti dulu-dulu lagi. Bumi tambah tua, alam semesta tambah tua. Dan kita sudah merasakan, dan orang sekarang ketakutan. Saya membaca di bagian yang terakhir dari ayat tadi, dikatakan apa? Dan di bumi, perhatikan ya, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang kan takut sekarang. Es di kutub utara akan mencair karena pemanasan global. Kalau es di kutub utara mencair karena pemanasan global, maka wilayah Inggris dan mungkin negara-negara Skandinavia seperti itu, Norwegia, Denmark, itu akan kebanjiran air dan tenggelam itu. Kalau es di kutub mencair semua akibat pemanasan global. Nah, orang mulai gelisah sekarang bicara pemanasan global. Ya, saudara. Tetapi kita orang percaya harus berpegang pada Alkitab. Tuhan pernah berjanji kepada siapa? Ada yang ingat? Kepada Nuh. Aku tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Maka orang-orang Eropa, orang-orang di dekat kutub utara sangat ketakutan kalau nanti kutub mencair dan banjir. Ya, tetapi Tuhan berjanji tidak akan ada air bah lagi. Maka saya kira ya, sekuat apapun, sepanas apapun pemanasan global itu, tak mungkin akan jadi banjir seluruh dunia. Karena Tuhan berjanji tidak akan ada banjir lagi. Tapi manusia gelisah karena memang ada perubahan-perubahan alam semacam itu. Ada kekhawatiran. Kita di Indonesia ini sangat khawatir dengan gempa. Ya, waktu gempa beberapa bulan yang lalu ya, pas ada saudara istri saya di sini datang, begitu dia mau pulang langsung gempa. Anak saya Abraham, wah panik ya, keluar semua kita. Lalu anak saya itu sepanjang malam sampai besok harinya hanya tanya-tanya tentang saya masalah gempa. Ya, Indonesia ini rawan gempa. Katanya yang aman itu cuma Kalimantan. Itu sebabnya mungkin Kalimantan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk pindahkan ibu kota. Ya, karena lebih aman di sana, tidak ada gempa di sana. Tapi kalau gugusan Jawa, ya mulai dari Sumatera, Jawa, kemudian Bali, NTB, NTT itu daerah saya, ya asal saya. Lalu terus melingkar seperti itu memang rawan gempa itu. So, rawan gempa dan tsunami. Dan kita tidak lihat ke depan seperti apa kekacauan alam. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang sudah berjanji tidak akan memberikan air bah. Dan dia akan datang kembali kali yang kedua. Tidak mungkin dunia ini hancur karena kekacauan alam. Ini harus menjadi iman kita ya. Saya ulang ya, tidak mungkin dunia ini hancur karena kekacauan alam atau karena bencana alam. Ya, di aliran lain yang bukan reform menafsirkan bahwa langit dan bumi ini akan dimusnahkan. Itu tidak ada dasar Alkitab. Matahari akan goncang katanya. Matahari mungkin akan mencair. Lalu kemudian bumi akan hangus. Semua dihanguskan. Loh, kalau semua dihanguskan, bagaimana dengan janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang melihat dia waktu naik ke surga? Malaikat bilang apa? Sebagaimana Yesus terangkat ke surga sekarang, nanti ketika datang juga akan dengan cara yang demikian. Loh, kalau bumi ini hangus dan hancur semua, Yesus datang kemana kalau begitu? Ini ajaran yang tidak alkitabiah. Lutheran percaya
walaupun banyak bentuk teorinya ya. Lutheran ya, itu pengikut dari reformator Martin Luther. Kalau kita reform, ya kita ikut Luther. Betul, kita ikut Luther, tetapi juga banyak mengacu ya, atau secara lebih banyak itu mengacu kepada John Calvin. Nah, maka kalau sebut reform itu sama dengan Calvinis ya. Kalau gereja-gereja Calvinis yang lebih tua di Jawa ini itu kayak GPIB, GKJW, GKI, ya itu reform yang lebih tua. Ya, dan saya lihat warna reformnya sudah, maaf bagi saya, luntur. Ya, sudah luntur ya, seperti itu. Ya, tapi kita tetap mempertahankan warna reform yang bahkan masih diwariskan oleh John Calvin di Jenewa ya. Nah, ini saya jelaskan begini. Kalau Lutheran itu percaya gini, matahari, langit, dan bumi yang ini dimusnahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan alam semesta yang baru. Kita tidak buka ayat Alkitabnya hari ini karena saya tidak fokus pada ini. Pada khotbah-khotbah akan datang, saya akan membahas ini ketika membahas mengenai langit dan bumi yang baru. Ya, itu Lutheran. Dan pemahaman Lutheran ini banyak juga yang dari kalangan terutama sekarang Pentakosta karismatik itu ikuti ya, seperti itu. Tapi kita reform tidak. Kita percaya prinsip regeneration, kelahiran kembali. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Sebagian di antara mereka dilahirkan kembali, merekalah anak-anak Allah. Kita berbuat dosa dimusnahkan Tuhan tidak. Seperti seorang ibu ya, bikin sesuatu. Setelah bikin kok bentuknya lucu ya, bentuknya kok tidak bagus ini ya, sudah saya buang saja, ganti baru. Tuhan tidak seperti itu. Kalau cara kerja Tuhan seperti itu, maka dia adalah Tuhan yang gagal. Tuhan yang gagal. Seluruh yang dirancang Tuhan ini yang terjadi sudah ada dalam rencana kekal Allah, dalam ketetapan kekal Allah. Semua diizinkan oleh Tuhan, termasuk setan mencobai manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, semua terjadi atas izin Tuhan Allah. Seperti itu. Maka tidak ada Tuhan menciptakan lalu memusnahkan, tidak. Nah, bagi orang-orang percaya, mereka dilahirkan kembali dan akan tinggal bersama-sama Kristus selama-lamanya. Orang-orang tidak percaya tidak dimusnahkan. Orang-orang tidak percaya, mereka apa? Akan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Jadi tidak ada yang dimusnahkan. Demikian juga dengan langit dan bumi ini tidak dimusnahkan, tapi diperbaharui, diregenerasi menjadi langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya Kolop ketika malaikat berkata, dengan cara yang sama Yesus akan datang. Ya, dia datang di tempat di mana dia terangkat 2000 lebih tahun yang lalu. Ketika naik ke surga. Jadi langit dan bumi ini tidak dimusnahkan, tapi diperbaharui, diregenerasi. Ya, ini pengajaran teologi reform. Mari kita lihat tanda yang kedua sekarang. Ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Orang akan mati ketakutan. Ya, ini artinya apa? Ya, akan ada hal-hal yang menakutkan di mana orang-orang itu hilang pengharapannya. Sebetulnya saudara, sering orang cepat mati itu apa? Karena pengharapannya habis, tidak ada. Ya. Orang pacaran, putus pacar, pengharapannya hilang, lompat, mati, atau tabrakan diri di mobil yang lewat. Nah, ini orang-orang semacam ini pengharapannya hilang. Tapi kita orang Kristen tidak boleh pengharapan hilang, karena Kristus berdiam dalam kehidupan kita. Ya, kita milik Kristus. Maka orang Kristen sejati tidak boleh bunuh diri. Ya, tidak boleh bunuh diri. Alkitab berkata apa? Waktu kita mengalami kesusahan, kesulitan,
Tuhan akan memberikan kekuatan ya pada saat kita dicobai. Ya. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi ada banyak orang ketakutan. Saya kira COVID kemarin banyak orang mati sebagian besar itu karena takut mungkin. Begitu takutnya terhadap COVID, akhirnya imun tubuhnya menurun. Ya, coba lihat itu. Kayak satpam. Ya, mereka tidak terlalu takut. Tetap kerja kan? Ya, satpam harus tetap kerja. Ya, security tetap kerja ya. Ya, mereka tidak takut ya. Mereka tetap kerja. Begitu kena COVID, dikatakan positif, tapi badannya sehat saja, suruh istirahat di rumah. Setelah itu mereka makan-makan santai-santai, ya senang mereka kan. Selama ini kan kerja terus, disuruh istirahat ya senanglah mereka. Di rumah senang-senang, sembuh sendiri. Ya, tapi ada banyak orang kaya takut setengah mati, uangnya tidak bisa menyelamatkan, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan, mati karena takut. COVID sebetulnya tidak terlalu berat untuk dia, tapi karena takut, akhirnya COVID itu bunuh dia. Wah, ini satu ironi yang luar biasa ya. Tapi orang-orang yang terbiasa hidup susah, bahkan itu yang di jalan-jalan itu jarang kita dengar mati COVID ya. Orang-orang yang di jalan-jalan itu loh yang ngemis-ngemis. Mereka lihat donat di tong sampah. Donat ini kok masih utuh ya, baru digigit sedikit. Ambil dia makan. Saudara, lihat Kentucky Fried Chicken. Wah, baru digigit sedikit gitu kan. Diambil dia makan. Perutnya sehat, tidak sakit. Coba kita ambil dari tong sampah makan. Kalau tidak mencret 1 minggu. Saudara, sudah terbiasa kita makan dicuci, masak bersih kan. Nah, orang-orang yang biasa hidup di jalan itu sudah tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Maka dia sehat-sehat saja. Tapi kita ini, wah, semua mesti steril. Orang yang terlalu steril malah cepat mati, saudara. Mati bukan karena penyakit sih sebetulnya, karena ketakutan. Begitu ada penyakit sedikit, mati langsung. Ya. Dan ini akhir zaman banyak orang ketakutan. Dan mati ketakutan katanya Lukas di sini ya. Kalau di dalam versi bahasa Inggris, ya tidak berbicara tentang mati ya, tetapi man's heart failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth ya. Jadi istilahnya di sini mereka itu kehilangan pengharapan ya. Ya, hati mereka itu kecut, tawar luar biasa, dan gak bisa bertahan untuk hidup seperti itu. Tapi kita saudara harus berbeda. Orang Kristen tidak boleh takut melebihi yang seharusnya. Takut cukupan saja, tapi takut juga perlu saudara ya. Khawatir perlu Kalau orang sama sekali, tidak usah takut, anak Tuhan tidak usah takut, khawatir sama sekali, ini bahaya sekali. Nanti nyebrang jalan gak usah takut ya, tiba-tiba ketabrak mati. Ya, perlu sedikit stres, itu perlu saudara. Sedikit stres, takut, khawatir perlu. Bagaimana kita nanti menghitung-hitung hidup kita, mengatur kehidupan kita, ya berjaga-jaga, perlu kekhawatiran dan ketakutan dalam jumlah yang cukup. Ya. Tapi kalau terlalu takut, ini sangat berbahaya. Ya. Itu yang kedua saudara ya. Lalu ayat 27 langsung muncul di situ mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, ketika itulah Tuhan Yesus datang ya, dalam segala apa? Kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya. Jadi kalau semua ini terjadi, tanda-tanda tadi,
maka kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat dan kita harus berbahagia. Jangan bersusah hati. Ya, hanya orang-orang yang tinggal dalam dosa yang bersusah hati. Hanya orang-orang yang menyembah setan yang bersusah hati. Jangan lupa saudara, orang-orang yang berkata sekarang, Yesus, siapa sih dia? Lalu menghujat-hujat, memaki-maki, mengatakan Yesus anak haram. Ya, masakan Maria melahirkan Yesus mengandung, tidak punya bapa karena Yusuf bukan bapaknya. Lalu mulai dihina, diejek, dimaki-maki. Tapi pada waktu Yesus datang kali yang kedua nanti, semua orang akan berlutut. Dan orang yang berlutut itu ada dua macam. Semua akan berlutut menyembah dia. Dan orang yang berlutut dan menyembah dia hanya ada dua macam. Yang pertama, menyembah dengan sukacita walaupun ada rasa takut dan gentar, tapi ada sukacita karena bertemu dengan Tuhan. Sukarela menyembah dia dalam segala pujian dan ucapan syukur, mengagungkan nama Kristus. Sedangkan golongan yang kedua terpaksa harus berlutut dalam ketakutan setengah mati akan penghukuman Tuhan Yesus. Mereka lah orang-orang durhaka yang selama ini melawan Kristus. Semua berlutut nanti. Sekarang boleh orang jalan-jalan seakan-akan dia pemilik seluruh dunia, ya. Boleh menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya, ya. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin politik kan, wah, seakan-akan dia bisa gampang beli kepala orang. Itu lihat pejabat-pejabat itu sombong minta ampun. Ya. Wah, mereka menunjukkan kehebatan mereka, ya. Kekuasaan mereka. Ya. Tapi ketika Kristus datang, hal-hal semacam itu tidak ada lagi. Semua otomatis berlutut menyembah. Entah menyembah dengan sukacita walaupun disertai takut dan gentar karena dia adalah dahsyat, atau terpaksa harus berlutut dan menyembah dalam segala kengerian dan ketakutan akan penghukuman neraka. Penguasa neraka siapa? Tuhan Yesus. Pencipta neraka siapa? Tuhan Yesus. Ada dosen teologi yang saya kira ngawur, ya, mengatakan neraka itu, di neraka Tuhan tidak ada katanya. Ya, memangnya Tuhan bisa dibakar neraka? Ini teologi-teologi yang kacau kayak gini, ini bahaya, ya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, berdaulat atas segala sesuatu, Maha Hadir, maka neraka itu apa sih? Apa bisa membakar Kristus? Apa neraka itu bisa menghukum Tuhan? Neraka itu diciptakan Tuhan. Penjaranya Tuhan itu untuk orang-orang durhaka. Maka yang bertahta di neraka siapa? Tuhan Yesus, bukan setan. Maka kalau saudara dengar khotbah-khotbah pendeta itu yang mengatakan yang berkuasa di neraka itu adalah setan, menyiksa orang-orang yang masuk ke neraka, itu ajaran yang gak karu-karuan itu. Penguasa neraka adalah Yesus Kristus. Dia yang menghukum orang-orang di sana pada akhirnya nanti. Ketika dia datang kali yang kedua. Maka ketika kita melihat tanda-tanda, dan sekarang sudah terasa tanda-tanda, dan akan meningkat mungkin ke depan, biarlah sebagai orang Kristen kita semakin meningkatkan pelayanan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita, kehidupan yang suci, ya, dan melayani Dia di dalam segala kemuliaan dan kehormatan. Biarlah kita pulang membawa firman Tuhan ini dan boleh menjadi berkat bagi kita masing-masing. Dan minggu depan saya akan menyambung bagian kedua dari khotbah ini, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, karena masih ada ayat-ayat lain yang saya harus jelaskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Engkau mengajar kami mengenai tanda-tanda kedatangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami, agar kami setia, taat, dan sukarela melayani Tuhan, sambil berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami, berkati kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Sambil menyanyikan pujian. Ku pancarkan keindahanmu. Nomor 295 KPPK. KPPK 295 itu lembaran yang, kalau dalam lembaran ini lembaran yang ketujuh. Lembaran yang ketujuh. Kita nyanyikan 2 kali ya. Lembaran yang ketujuh. KPPK 295. Ya, silakan. Tuhan, Ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni, budi bahasa